Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, para alim ulama, mustami'in, mustami'at yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ucapan Alhamdulillahi rabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan apa yang menjadi perintahnya, sehingga kita sekalian akan betul-betul menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para mustami'in mustami'at yang berbahagia, tujuan kita sekalian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berpuasa di bulan suci Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kita sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan keimanan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, sehingga kita mampu melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintahnya, akan terproses diri kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin atau menjadi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Di bulan suci Ramadan inilah kita sekalian digembleng oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunjukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dalam satu bulan di bulan suci Ramadan ini, kita mulai dari terbitnya fajar sampai pada terbenamnya matahari, kita akan mampu menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Bukan hanya sekedar membatalkan, tapi kita berupaya semaksimal mungkin untuk betul-betul mendapatkan fadilah di bulan suci Ramadan ini, pahala-pahala yang akan dilipat gandakan oleh Allah di bulan suci Ramadan akan kita raih, sehingga kita terbentuk ketakwaan pada diri kita. Para mustami'in mustami'at yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya dengan modal dan dasar ketakwaan itulah kita akan memperoleh janji-janji Allah dalam Al-Quran. Di antara janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa antara lain adalah al-jannatu u'iddat lil muttaqin, bahwa surga itu akan disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua antara lain janji Allah bahwa innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan di dunia adalah ketentraman, ketenangan kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat memfungsikan diri kita sebagai abdullah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadikan kebahagiaan di akhirat karena akan mendapatkan surga. Para mustami'in mustami'at yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Ghazali membagi kebahagiaan seseorang ini ada 4 macam. Yang pertama, ada kalanya orang itu sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, yakni bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Yang dikatakan mereka bahagia di dunia, dia merasa bahwa apa yang dia miliki adalah merupakan amanah dan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
harta benda yang mereka miliki adalah merupakan amanah dan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sebagian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni untuk izul Islam wal muslimin. Kesehatan yang ada pada dirinya adalah merupakan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan dirinya yang sehat lebih banyak digunakan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih banyak bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena syukurnya kepada Allah inilah akan mendapatkan nantinya balasan kebahagiaan di akhirat, sehingga mereka akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga itulah yang dikatakan oleh Imam Ghazali, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, yakni mereka bahagia di dunia, apa yang mereka inginkan serba terpenuhi, karena apa yang dia miliki itu serba akan mencukupi apa yang menjadi keinginannya. Namun dia merasa bahwa semua itu adalah merupakan amanah dan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata Imam Ghazali, ada kalanya orang itu sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Orang yang demikian ini hanya di dunianya bahagia, apa yang mereka inginkan terpenuhi, karena dia mempunyai kelebihan segala-galanya. Namun dia tidak merasa bahwa apa yang dia miliki adalah merupakan amanah dan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka lari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rasa kufurnya dan tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang mengakibatkan mereka hanya kebahagiaan di dunia yang dia peroleh, tapi mereka nanti akan menjadi orang yang sengsara, orang yang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia jauh dari Allah dan kufur dari segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, ada kalanya orang itu saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunianya menjadi orang yang sengsara, menjadi orang yang celaka. Mereka tidak diberikan oleh Allah kelebihan apapun. Hidupnya mungkin serba kepapaan, serba kekurangan. Namun hal ini tidak menjadikan dirinya surut untuk mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjadi orang yang qanaah, orang yang menerima apa yang jadi pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupannya yang serba kekurangan, dia malah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang inilah yang dikatakan di dunianya saja menjadi orang yang sengsara, tapi di akhirat nanti akan menjadi orang yang bahagia, karena orang ini akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, yakni saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Di dunianya menjadi orang yang sengsara, dan di akhirat nanti akan menjadi orang yang lebih sengsara juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin dapat melihat saudara-saudara kita yang hidupnya serba kekurangan. Mereka tidak punya rumah dan sebagainya. Rumahnya dari kardus, berada di tepi rel sepur, di bawah kolom jembatan. Kalau panas kepanasan, kalau hujan kehujanan. Orang ini malah lari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kenal pada Allah, tidak pernah melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tipe orang yang demikian inilah, kata Imam Ghazali, di dunianya menjadi orang yang sengsara, tapi lebih sengsara nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Oleh karena itulah hadirin mustami'in mustami'at yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karakter ketakwaan itu nanti bagi orang-orang yang beriman akan terbentuk di bulan suci Ramadan. Dia merasa lapar pada siang hari di bulan Ramadan tanpa membedakan apakah itu orang kaya, apakah itu orang miskin. Pada siang hari tetap harus menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa, dan juga dalam keadaan siang dan malam
mereka tetap mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari mereka bekerja, tapi malam hari volume ibadah tambah ditambah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kedekatannya pada Allah. Maka disinilah sehingga insya Allah nanti orang-orang yang beriman, orang-orang yang berpuasa akan menjadi orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, yakni bahagia di dunia dan lebih bahagia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan berbagai macam rangkaian ibadah selain fardunya di bulan Ramadan ini, sehingga betul-betul mengantarkan diri kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya, khususnya bagi diri saya pribadi dan para jamaah atau mustami'in dan mustami'at yang berbahagia. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.